Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang menjawab salam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan wanita-wanita yang solehah. Golongan daripada orang-orang yang soleh. Dan juga mudah-mudahan wabillahi khususnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebarokahan yang hadir di sini. Amin. Allah panggil kita ke Baitullah. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kita bisa menginap di Mina dan juga Musdalifah. Kita bisa wukuf di Padang Arafah. Insyaallah pulang menjadi haji dan hajjah mabrurah. Pulangnya membeli rumah yang mewah. Membeli kendaraan yang mewah. Dan juga insyaallah kita senantiasa istiqomah. Kalau masih ada sisa uangnya bisa kebeli sawah. Dan juga bisa menikah. Amin katanya Pak Ustaz. Dan kita meninggal pun dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal amin. Amin amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Menjawab salam itu hukumnya menjawab salam ada 3. Yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua tidak wajib. Yang ketiga tidak boleh dijawab. Yang pertama ketika kita ada yang mengucapkan salam maka kita wajib menjawabnya. Betul? Tadi sudah dijawab. Kencang apa pelan-pelan? Udah sarapan apa belum? Karena sudah insyaallah pada kencang semuanya. Ada yang tidak wajib dijawab mengucapkan salam itu yaitu ketika lagi kamar mandi ya. Ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata jamaah teh waalaikumsalam. Buyar semuanya. Ya. Karena tidak wajib dijawab. Dan yang ketiga kalau dijawabnya salam tersebut semua pada kabur. Ketika diucapkan salamnya assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada yang jawab waalaikumsalam, lari semuanya. Betul? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabikal karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahirabbil alamin. Fa ya ayyuhal mukarram wal muhtaram
bil khusus para kiai, para ustad, para asatidzah, bil khusus kepengurusan dari Masjid Al-Anji, yaitu Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Salim SE beserta segenap kepengurusannya yang hadir dan juga yang berhalangan hadir, dan juga yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para ustazah yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Bil khusus Ketua Majelis Taklim Permata, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Khalidah, karena tadi tidak disiapkan ya. Tadi dikirim via WA aja Ustazah Afwan ya. Mudah-mudahan senantiasa berikan keberkahan, kebarokahan beserta segenap kepengurusan Majelis Taklim Permata. Dan juga Ketua Majelis Taklim semuanya tidak saya sebutkan satu persatu karena tidak hafal juga ya. Dari mulai PK 1, PK 2 insya Allah mau bergabung, dan insya Allah PK 3 ada 3 ya, jauh ya. PK 5 ya yang dekat-dekat aja kata Ustazah, alhamdulillah bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Sohibul Wasilah Ketua Majelis Taklim Al-Anji yaitu Bunda Ima, ya alhamdulillah wa syukurillah, berkat beliau qadarullahnya saya bisa hadir di tengah ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik, yang solehah-solehah dan juga soleh. Ini solehnya ada 3, 2 di sini, 1 di luar ya. Mudah-mudahan juga tambah berkah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini. Bil khusus juga yang tadi sudah memberikan sambutannya yaitu Ibu Kadus ya. Biasanya kalau Ibu Kadus itu udah agak tua, ini masih muda ya, Masya Allah ya. Berkah barokah untuk Ibu dan juga para ketua, ibu-ibu ketua RT, baik RT 1, 2, 3, 4. Ada lagi RT yang belum disebut? Semua ya? Kalau nggak disebut yang ngambek katanya. Ya Ustazah Rodiah tuh maka disebut ya. Semuanya berkah barokah, khususnya para sesepuh dan juga calon sepuh, para hajah dan juga calon hajah, dan juga para haji dan juga calon haji. Insya Allah semuanya kita bisa ke Mekah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji, yang pada kemarin sudah diberangkatkan daripada kloter 44 ya, Kabupaten Bogor. Jumlahnya 434 orang yang diberangkatkan menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan kalau kemarin itu orang-orang yang menjadi tamunya Allah, tahun depan di antara kita bisa berangkat haji atau umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Makanya sebelum kita berangkat haji ataupun umroh ada tempat terhimpunnya doa. Salah satu tempatnya yaitu di majelis taklim. Makanya ketika duduk di majelis taklim banyak-banyak berdoa. Insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menuju siang hari ini kita bisa duduk bermunazahah fil wujud bersilaturahim dalam rangka pengajian gabungannya itu Majelis Taklim Permata yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadus bahwasanya silaturahim ini di lingkungan PK 1, PK 2 harus banyak silaturahim yang membawa faedah dan juga manfaat insya Allah.
Dibanyakin silaturahim, yang silaturahimnya tersebut banyak diucapkannya, yaitu lafaz tahlil. Banyak ketika duduk di majelis taklim itu dilafalkan tasbih, tahmid, kemudian sholawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membaca Al-Quran dan juga mayyidatu hasanah untuk memberikan makanan rohani terhadap kita semuanya. Tuh, alhamdulillah di sini Ibu Kadusnya luar biasa, Bu. Mendukung warganya. Ibu Kadusnya udah begini, bagaimana dengan Ibu Kadesnya? Ya, berkat siapa? Berkat kita semuanya. Insya Allah di sini lingkungannya yaitu lingkungan agamis semuanya. Semuanya beriman dan juga bertakwa. Dan juga insya Allah majelis-majelis taklim yang berjamun di lingkungan kita, yaitu majelis taklim yang sudah kita menjadi makanan pokok kita. Kalau sudah jadi makanan pokok, coba lihat Bu, beras jadi makanan pokok, mahal juga dibeli apa kagak? Dibeli. Majelis taklim jauh ketika kita sudah menjadi makanan pokok kebutuhan kita, datang apa kagak? Datang. Itulah majelis taklim yang harus menjadi wadah dan juga kebutuhan kita untuk memenuhi rohani kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan, kita limpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para tabi'in hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah jajal ghafar, la ilaha illallah, illallah jazal ghafar. Bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah jazal ghafar, la ilaha illallah, illallah jazal ghafar. Bisyari rabi'in qad bada nuruhul ala, faya habada badron bizakal hima yuzla, faya habada badron bizakal hima yuzla. Barang Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah jazal ghafar, la ilaha illallah, illallah jazal ghafar. Bu, Ibu, panitia memberikan judul pada hari ini, judul yang sangat luar biasa, yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Ya, judulnya yaitu apa Bu? Apa Bu? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu hadisnya. Diambil daripada sebuah hadis, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatnya manusia tergantung daripada lisannya. Maka tadi diawali dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, kita akan melihat tubuh kita. Kita akan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyempurnakan tubuh kita. Allah telah menciptakan mata kita tidak di atas, tetapi Allah menciptakan mata kita di depan.
tidak di atas. Coba ibu bayangkan kalau mata kita terletaknya di atas. Kalau kepanasan merah mata kita, betul. Kalau kehujanan penuh mata kita, betul. Allah menciptakan ataupun meletakkan mata kita di depan untuk melihat. Kemudian Allah menciptakan lagi di atas mata diciptakanlah alis. Itu ada juga gunanya. Kenapa meski ada alis? Ada alis itu untuk menghalangi daripada air yang mengucur. Bukan air hujan aja. Keringat ngucur ditahan pakai alis. Cuman mohon maaf kalau alisnya dikerok kagak nahan lagi. Ada yang dikerok, masih dikerok bulu alis. Kalau yang sudah berangkat ngaji kemana-mana mah jangan sampai ini alis dikerok. Haram. Ya Bu ya. Saya mah kagak dikerok. Udah dikerok teh di sulam. Tuh ibu-ibu mah tahu banget kalau di sulam. Bapak-bapak mah kagak tahu deh. Di sulam apa? Di sulam alis. Ya, udah tahu adaan dikerok. Terus ditato. Kalau sulam alis tuh kayak ditato. Ada akhirnya gunanya? Tidak ada. Akhirnya ngucur. Tidak ada tempat untuk menahannya. Kemudian Allah menciptakan lagi dari mata tersebut ada bulu matanya. Betul. Masya Allah. Ditumbuhkan bulu mata ini supaya ketika ada angin tidak langsung masuk ke dalam mata, supaya ketika ada debu tidak langsung masuk ke dalam mata, yaitu bisa berkedip tuh mata kita. Masya Allah. Allah menciptakan hidung kita bagenin. Kalaupun mau hidungnya mau mancung, mau agak mancung, mau sedang-sedang aja, mau lancip, mau lebar, itu sudah sesuai daripada tubuh kita. Alhamdulillah. Ini juga Allah telah menciptakan hidung kita. Kalau hidung kita jangan dimancung-mancungin. Kalau udah begitu mah udah begitu baik. Ya, ini mah hidung dimancung-mancungin. Sekarang pada operasi plastik. Semuanya tubuhnya semua serba plastik. Dirombak semuanya. Dari mulai pipinya tadinya gemoy jadi tirus, hidungnya dari tadinya mancung ke bawah jadi ke atas, matanya tadinya belok jadi sipit, itu bibirnya tadinya kecil jadi Masya Allah. Ya Bu ya. Allah telah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin, tinggal kita bersyukur. Maka ada satu yang Allah ciptakan, itu termasuk ke dalam wasiatnya Rasulullah SAW. Rasul berwasiat terhadap Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, dengerin. Apa Bu? Dengerin. Wahai Ali, kata Rasul, janganlah engkau sekali-kali menghina daripada aibnya manusia, mencela daripada aibnya manusia, mencela daripada kekurangannya manusia, karena sesungguhnya daging itu pastilah ada tulangnya. Bu, apa kata Rasul? Jangan mencela kekurangan ataupun aibnya daripada manusia. Karena manusia fitrahnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekurangan dan juga kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya Bu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wahai Ali, aku menciptakan. Allah bersabda bahwasanya Allah menciptakan daripada keutamaan. Apa keutamaan tersebut? Satu di antara tubuh manusia, yaitu lisan. Lisan. Maka dengan lisan tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surga.
kemudian lisan tersebut juga bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Bu, ini kecil Bu. Kecil apa besar? Besaran mana sama kepala? Kepala. Kita lihat letaknya. Ibu, letaknya akal di atas apa di bawah? Di atas. Mulut di bawah. Apa tujuannya Allah menciptakan antara akal dan juga mulut? Akal di atas, mulut di bawah. Ternyata tujuannya yaitu berpikir dulu kemudian baru berbicara. Jangan berbicara dulu baru berpikir. Apa artinya? Artinya ketika kita mau mengucapkan sesuatu, maka kita harus memikirkan apa yang kita ucapkan terlebih dahulu terhadap orang lain. Maka benar apa yang dikatakan ataupun wasiatnya Rasulullah SAW. Awas, hati-hati dengan apa? Dengan lisan kita. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia dikarenakan lisannya. Kita akan selamat karena lisan kita. Lidah itu tidak bertulang, maka hati-hati. Ya. Maka kata Rasul, dipenjarakan daripada lisannya. Harus dipenjara nih lisan. Harus dijaga nih lisan. Dari perbuatan yang memang menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita ngucap, Bu. Ada yang suka sendar-sindir, Bu. Nyindir orang ada. Bukan orang sini, orang sono. Senangnya nyindir baik. Dasar no. Orang ono. Kadang orangnya ada di depan. Ya, bener-bener dah berangkat ke majelis taklim nenteng tas. Ternyata tasnya tahu nggak tasnya? Dapat hutang tahu. Oh Allah, gitu. Sempet-sempetnya, Bu. Ya Bu ya. Tidak dipikirkan. Ternyata ketika satu pukulan yang dipukulkan terhadap orang ataupun terhadap manusia itu akan cepat sembuhnya, tetapi ketika hati sudah tergores, mau kemana cari obatnya? Bu ya, maka jaga lisan kita. Lah kita mapan di rumah juga begitu ya Bu ya. Sama suami, ya Allah bang. Ya perasaan abang dulu ganteng, kenapa sih sekarang abang kucel amat? Dilihat sama suaminya, ya Allah bang, hitam banget itu bang. Ya, muka itu hitam banget bang. Perasaan dulu mah kagak hitam nih, hati-hati jaga lisan kita. Walaupun kata suaminya, yang biarin hitam-hitam juga, yang penting punya duit. Hitam juga bagenin, yang penting ada. Biarin kucel juga, yang penting punya. Begitu Pak Ustadz Salim katanya begitu. Ibu-ibu di sini yang penting mah ada duit. Peringkatkan di sini. Insyaallah ya. Apalagi ketika mencela daripada kekurangan orang lain. Ada yang lewat, kemudian hidungnya agak-agak pesek amat tuh orang. Ada yang lewat pincang, buset dah itu orang pincang jalannya. Ya Allah, susah nggak mau jaga lisan? Susah. Maka kata Rasul diucapkan lagi, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan juga hari akhir, kata Rasul, maka bicara yang baik atau lebih baik diam. Jadi jangan bilang diam tidak selamanya diam itu adalah emas. Ternyata diam itu adalah emas. Ya. Ketika kita berbicara, keluarkan kata-kata yang menyentuh, menghangatkan, menenangkan, menyejukkan hati daripada orang lain. Kalau tidak bisa kita berbicara, jangan yang aneh-aneh, Bu. Ya, jangan ini mah pas mau makan siang, yuk kita makan siang.
Kita kumpul makan siang, tahu nggak lo? Itu tetangga gua, Allah ya, tetangga gua tuh sekarang mah gak kaya. Ternyata apa? Ternyata tuh hasil korupsi, ya Allah. Akhirnya menggibah. Gibah asalnya dari lisan. Makanya gibah itu kalaupun benar itu namanya gibah, kalaupun tidak benar itu disebutkan fitnah. Ini hati-hati. Walaupun udah selesainya kata ibu, ayo ibu-ibu, karena kita tadi sudah ngomongin orang, kita tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Masya Allah, walaupun ditutup dengan doa. Tapi ketika kita mau berbicara terhadap orang lain apalagi menggibah, maka teman kita harus diingatkan astagfirullahaladzim. Terus bagaimana untuk memenjarakan lisan ini? Bu, ibu, ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, jaganya dengan apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita dengan tenang. Makanya banyakin berzikir, banyakin bersolawat. Kalau perlu ketika kita mau berantem sama suami, ibu suka berantem sama suami? Bu, alhamdulillah ustazah kagak di sini mah solehah semua. Berbeda pendapat nggak ada di sini, nggak ada. Pak Ustadz Salim di sini, masya Allah. Ya, pokoknya solehah di sini. Orang sono. Ya, ketika mau berantem misalkan ada perbedaan pendapat, jangan sekali-kali mengucapkan kata yang memang menyakiti hati pasangan kita. Jangan. Bahkan jangan sampai mengucapkan ketika kita ucapan terhadap pasangan kita dengan pasangan nama ketika sedang marah. Di sini masih ada yang ucapannya panggil nama ada? Alhamdulillah. Kalau lagi marah? Alhamdulillah. Pulang yuk saja. Udah solehah semua soalnya. Ya. Kalau orang sono Bu, daripada berantem nyakitin daripada pasangannya, maka lebih baik daripada sholawat. Kebetulan nih nama suaminya Pak Ahmad. Ada namanya Pak Ahmad, ada. Suaminya Pak Ahmad ada. Ada mana? Oh itu paling depan ya. Jadi pas mau berantem jangan diucapkan, ayo ayah kita sholawatan dulu. Ahmad ya Habibi salam alaika, salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi salam Habibi, salam alaika Habibi. Jadi kagak berantemnya, jadi kagak. Ya. Istrinya siapa namanya istrinya? Siapa? Ustazah Fitri. Ustazah Fitri gimana salawatnya? Ya, Masya Allah, akhirnya kagak jadi. Diliputi dengan apa? Salawat. Kesel sama suami, jangan ngegerutu di belakang, jangan. Kedengeran marah. Dasar lu coba kalau gua mah dulu bisa nikah sama mantan maka gak begini hidup gua nih, hati-hati nih. Masya Allah, mantan jangan dibawa-bawa. Walaupun mantannya mantan terindah, jangan. Masya Allah, udah usia pernikahan 15 tahun, 20 tahun masih ada mantan saya ayah, mantan terindah. Itu suami langsung bertanduk. Masya Allah. Bu ya, apalagi bukan terhadap suami, terhadap siapapun jaga lisan kita.
maka lebih baik dia banyakin tadi berzikir, kemudian banyakin salawat, banyakin baca Quran. Kemarin kita setelah bulan suci Ramadan kita digodok, kita didisiplinkan, kita dibacakan Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Kemarin waktu ngisi di sini katanya Majelis Ta'lim Al-Anji katanya 6 kali khatam. Begitu saja. Maka saya pas ngisi ke sini maka gak usah repot-repot saja. Di sini udah soleha-soleha. Insya Allah. Sampai setelah Ramadan katanya ada yang sudah khatam. Sekarang bulan apa sekarang? Syawal. Udah Zulqa'dah apa belum? Udah masuk tanggal berapa? Zulqa'dah. Udah masuk Zulqa'dah apa belum? Belum. Zulqa'dah ya, udah masuk Zulqa'dah, belum Zulhijjah. Kalau Zulhijjah belum. Ada yang sudah hatam? Kemarin 6 kali, harusnya udah hatam ini. Udah 2 bulan. Ada yang sudah setengahnya. Ibu saya hitung. Siapa yang sudah juz 15? 16 14 17 yang udah juz 15 siapa? Bunda, sini Bun, sini. Nih, berdiri Bun. Ini luar biasa nih contoh nih. Ya, kata Pak Ustadz mah udah juz 30, tapi juz 30-nya aja, berdiri aja. Mau ngapain sih Bun? Siapa namanya Bun? Nur Halimah. Nur Halimah. Sudah juz berapa sekarang? Sebenarnya udah juz 17. Udah juz 17. Alhamdulillah. Dimulai dari apa? Bulan apa? Mulainya setelah Lebaran. 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Kalau baca Al-Quran suka dihadiahkan sebelumnya? Pas awal juz saja. Apa sih? Ya, dihadiahkan untuk siapa pahalanya? Pertama untuk berapa? Tawasulan dulu. Iya. Sama arwah-arwah keluarga. Terkhusus? Orang tua masih ada? Masih ada. Dihadiahkan pahalanya untuk orang tua? Kalau ada yang meninggal baru saya hadiahkan. Oh, dihadiahkan, iya. Bu, ini udah 17 cuci nih, deketan. Jangan kayak takut sama saya ya. Takut dikasih pertanyaan. Pertanyaannya dari Pak Ustadz Salim aja. Mau nanya aja Pak Ustadz. Mau nanya apa? Asya Allah, berkah barokah ya. Saya tidak bawa apa-apa hari ini ya. Biasa saya bawa apa gitu ya. Saya kasih ini aja. Sebentar. Mau kasih ATM mau? Nggak mau, katanya nggak mau. Ya. Padahal saya udah tawarin mau ATM nggak? Mau ATM? Oh enggak, karena ATM-nya kosong Pak Ustaz. Masya Allah ya. Tidak mau apa-apa karena tadi tetangga juga ada yang meninggal ya. Tapi berkah barokah bukan karena niatnya tetapi karena berkahnya Bunda sudah 17 juz sampai hari ini. Alhamdulillah. Bunda diambil buat beli es. Es apa kek? Tapi nggak bisa borong sama yang punya esnya ya. Silakan. Ya. Ternyata dengan membaca Al-Quran itu akan menjaga daripada lisan kita. Ya, banyakin membaca Al-Quran. Kalau tadi tawasulan dulu, Bunda tawasulan dulu, ataupun kita hadiahkan ya, daripada pahala membaca Al-Quran kita untuk kedua orang tua kita. Dan jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran, sempatkan 1 ayat untuk membaca maknanya daripada Al-Quran tersebut ataupun daripada ayat tersebut.
Ketika kita mendawamkan ataupun memperbanyak Al-Quran, maka kita akan mempenjarakan lisan kita yang kadang-kadang lisan ini main celetak-celetuk baik. Main celetak-celetuk, tahu celetak-celetuk, Bu? Ceplak-ceplos. Bagenin orang mau enak apa kagak. Sampai semua tetangga diomongin. Ya, boro-boro tetangga gurunya diomongin. Masya Allah. Gua mah kagak suka dah sama ustazah ini mah. Ustazah ini suka nyinggung-nyinggung. Gua mah kagak suka, ya Allah. Ya. Maka pintar-pintarlah untuk menjaga lisan kita. Ternyata lisan ini akan dimasukkan kita masuk ke dalam api neraka ketika lisan kita sudah menyakiti orang lain. Ketika hati sudah tersakitin, maka kemana cari obatnya? Ketika lisan ini menyakiti orang lain, maka kita harus mengucapkan maaf terhadapnya. Mending ketika kita minta maaf terhadap orang yang kita sakitin, kemudian dia memberikan maaf. Ada orang yang dendam. Sampai bilang 7 turunan saya nggak bakalan nanya sama orang itu. Dulu saya tersakitin, dulu saya ditunjuk-tunjuk di depan orang, saya nggak terima. 7 turunan saya tidak bakalan memaafkan orang tersebut. Sampai-sampai dia tidak pernah lewat ke rumahnya, depan rumahnya, ke belakang muter. Saking kagak mau melihat orangnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau engkau mau membalas itu boleh, silahkan. Tetapi apa bedanya antara kita dengan orang tersebut? Tapi ketika kita tidak membalasnya, kemudian dia meminta maaf terhadap kita, maka berikanlah maaf terhadapnya. Wal afina 'anil nas. Karena kewajiban kita antara sesama manusia yaitu saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena kembali lagi terhadap fitrahnya manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya Allah. Makanya ketika kita berbicara dipikir dulu. Kalau tidak dipikir dulu, maka nih lisan di sini akalnya bukan di atas, tetapi akalnya di dengkul. Karena dia mengucapkan dulu baru berpikir. Kembali lagi ke dalam fitrahnya, berpikir dulu baru berbicara. Maka tadi apa yang akan memenjarakan ataupun bisa memenjarakan lisan kita, bisa memenjarakan daripada lisan kita, yaitu berzikir. Kemudian yang kedua membaca sholawat. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Itu semuanya akan memenjarakan daripada lisan kita, sehingga apa yang keluar dalam lisan kita yaitu hikmah-hikmah. Kemudian nasihat yang ketiga Rasulullah SAW kepada Ali, wahai Ali, janganlah engkau, ya, ini Rasul yang bilang, Bu, kalau nyumpahin itu gimana, Bu? Nyumpahin. Jadi kata Rasul, jangan pernah kau nyumpahin daripada manusia. Jangan engkau nyumpahin. Karena perkataanmu akan kembali terhadapmu apabila engkau disakiti ataupun tersakiti. Janganlah engkau berkata-kata yang jelek ataupun bahkan gua mah kagak suka sama dia, biar seumur hidup dia nggak bakalan berkah kehidupannya. Jangan nyumpahin orang. Bahkan bukan orang saja, hewan, sampai hewan melata pun engkau jangan sekali-kali untuk menyumpahinnya. Ini mah ada seorang ibu kemudian kesel sama anaknya, nyumpahin anaknya, pokoknya pulang lu ya, jangan pulang lagi lu tabrakan sana. Ternyata benar ucapannya, ketabrak tuh anaknya. Nyesel apa kagak? Nyesel. Makanya hati-hati. Jangan pernah nyumpahin orang. Ketika ada yang menyinggung kita, menyakitin kita yang bikin tidak enak, banyakin berzikir supaya untuk mengobati hati. Baca Al-Quran untuk mengobati hati. Dan jangan lupa doakannya.
mendoakan dengan yang baik. Seperti doanya Rasulullah SAW. Rasul mau berangkat ke masjid, kemudian dia dilempari kotoran ke mukanya. Balik lagi Rasul, kemudian melempar lagi. Setiap mau ke masjid dia pasti dilempar kotoran. Rasul menyumpahinya? Tidak. Bahkan ketika sakit ataupun tidak ada, beliau lewat, ditanyakan kemana orang yang melempar kotoran tersebut. Ternyata dia sakit. Ditengok, sehingga orang tersebut mengucapkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Begitupun dengan kita, ketika kita melihat contohnya Rasulullah SAW, maka kita contoh daripada Rasul. Jangan pernah membalas apa yang telah orang lain lakukan terhadap kita, tetapi doakan orang tersebut. Ya Allah, semoga orang yang nyakitin saya, sampai-sampai saya salaman dilewat, ya, padahal ngaji bareng, tapi pas salaman dilewat sama satu orang itu, jangan dibalas. Pas salaman, kemudian pas salaman mau ngejulurkan langsung diginiin, biarin. Sakit Ustazah? Iya sakit. Sakitnya di mana? Di sini Ustazah. Ya Allah, orang lain mah dicepak-cepiki, saya mah dilewat Ustazah di depan orang, bagenin. Biarin, doakan ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan taufik dan hidayah ya Rabb. Mudah-mudahan dia tambah berkah hidupnya. Besoknya ibu kirimin pakakak ayam. Katanya di sini mah begitu. Kalau lagi marahan sama tetangga dikirim malah pakakak ayam. Begitu Pak Ustaz katanya di sini mah. Di sini makanya saya senang banget kalau ngisi di sini. Masya Allah. Ya. Jadi kagak ada tuh. Jadi udah dikirim pakakak ayam Bu, akhirnya jadi baik lagi. Ya, satu kali dikirimin pakakak ayam dia kagak terima, besok kirimin lagi pakakak ayamnya dia kagak terima, besok dikirimin lagi pakakak ayamnya sampai 3. Kalau ditolak Ustazah, biarin ditolak. Ya, dia diterima Ustazah, tapi besoknya tetap aja kagak nanya sama saya. Ya, yang penting hati kita bersih. Teringat ketika orang yang bisa menjaga lisannya, yaitu orang yang dirindukan oleh surga. Salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Ada 4 yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, hifdzil lisan. Yang pertama, orang yang sering membaca Al-Quran dengan maknanya. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan terhadap yang lapar. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Ternyata urutan kedua daripada yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Hati-hati. Kadang-kadang kita baru ingat ketika mau haji atau umroh. Ada orang yang tidak mau berangkat haji ataupun umroh, takut. Karena ketika di Indonesianya, ketika di tanah airnya, ya, julid sama orang. Orang sini bukan. Orang sono. Julid sama orang judes. Tahu judes? Orang yang judes walaupun cantik gak kelihatan cantik ya. Betul? Orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika dia ramah sama orang, sopan terhadap orang, cantik enggak? Cantik, keluar auranya. Tetapi ada orang yang cantik, putih, mulus, hidungnya bangir kayak Syahrini, suaranya bagus, melengking, ya. Tapi pergaulannya, akhlaknya kurang baik. Cantik atau enggak? Enggak cantik. Ada yang di tanah airnya julid, dia sampai nggak mau berangkat haji ataupun umroh. Dia bilang kalau saya berangkat haji atau umroh, takut di sana dijulidin lagi, takut di sana dizolimin lagi. Padahal berangkat haji ataupun umroh di sana bukan pembalasan dosa, bukan.
Di Mekah Al-Mukarramah itu adalah penghapusan dosa-dosa, bukan pembalasan dosa-dosa. Cuman Allah selalu mengingatkan. Kalau di sana mah ketika ada yang agak sombong dikit dibales langsung. Ya Bu ya. Beda dengan di sini. Kalau di sini mah sombong juga. Hah? Kenapa? Udah soleha di sono Ustazah. Ini mah di sono, ini di sono. Ya. Kalau di sono mah Bu ya Allah. Ketika berjalan menegakkan kepalanya. Pas dia pulang dari pasar habis beli gelangnya belinya 5 gelang keroncong begini-begini kencring gitu. Ditambah beli apa? Habis beli cincin. Assalamualaikum. Orang sono Ustazah. Teriak Ustazah, orang sono kagak ada di sini. Allah. Ya. Belum pakai bajunya pakai baju baru. Pas masuk ke majelis, assalamualaikum. Eta masakin kenapa? Bet asin-asin geuing katanya begitu. Ruginya tidak bisa membaca Al-Qur'an. Makanya alhamdulillah guru-guru kita nih baca Al-Qur'an nggak bisa belajar. Ya. Belajar minta sama guru-guru kita. Tidak ada batasan daripada umur. Usia kita tidak ada batasan untuk kita belajar, terus belajar. Ada yang masih di sini baca Iqra? Ada? Yang baca Iqra ada? Yang masih belajar Iqra? Ada? Hah? Oh, bukan anak. Ini ibunya. Saya mau kasih buat es padahal mah. Ya kagak jadi dah. Ya. Ada yang masih belajar di sini ada. Belajar apa? Al-Qur'an. Ada baca tajwid, ya. Ada yang belajar tajwid, semua belajar. Ada yang mau ke depan enggak? Ada yang mau berani ke depan enggak? Ustazah dites dah dikit. Ayo siapa yang berani ya? Enggak ditanya apa-apa. Sini, ditanya gurunya usianya berapa. Umi dong. Ayo siapa yang berani ke depan? Bu. Halo? Depan ada Umi tadi. Ayo Bu, ke depan. Yang belajar tajwid, enggak ditanya tajwidnya enggak. Sini, ke depan. Ayo, 100.000 ditambahin sama Pak Ustadz Salim 50.000. Karena Ustadz Salim salah lagi. Ayo, sini yang berani ya. Ayo Bu. Bude sini Bude. Ini udah. Sini. Ayo dong Bude yang berani. Nah, enggak bakalan ditanya. Enggak bakalan ditanya huruf ikhfa, silahkan sebutkan satu. Enggak. Ya. Sebutkan contohnya iklab, enggak, Bude enggak. Makhrajul hurufnya gimana? Enggak. Insyaallah. Udah berapa tahun di sini, Bude? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Sudah belajar Al-Qur'annya dari mulai apa? Dari Umi Aminah itu. Berapa tahun? Belum lama. Yang sudah dihafal tajwid apa aja? Ya, kan ada ini masih sedikit-sedikit. Masih sedikit-sedikit. Masih sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit insya Allah ya. Ada yang tajwid yang memang dihafal enggak? Apa? Enggak ada. Enggak ada. Belum dihafalin ya. Apa yang sudah diajarkan? Banyak sih, kadang-kadang kalau hari Jumat kan ada tadarusnya. Ya. Karena agendanya masing-masing gitu. Ya. Pas Jumat kedua kadang ada tadarus, besok enggak. Gitu. Tapi dibetulkan ya. Iya. Umi selalu membetulkan. Iya, panjang pendeknya. Iya, gitu. Umi selalu membetulkan. Kenal dengan mad tabi'i? Kenal? Kenalan di mana? Kenal baik. Kenal di mana? Mad tabi'i ada mad apa lagi? Coba sering mad tabi'i. Enggak tahu itu. Ada mad apa lagi? Mad sila. Mad sila ada berapa? Ada 2. Mad apa lagi? Mad sila, tawila. Mad sila, qasira. Ada mad apa lagi?
madu wajib, ada majaid dan lain sebagainya ya. Makanya alhamdulillah belajar ketika kita tidak henti-hentinya belajar, insya Allah pembelajaran kita itu bermanfaat di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Ustadz Salim mau nambahin katanya tadi cepet. Gak bawa uang katanya Bude, nanti dianterin. Bude ini buat es ya. Alhamdulillah ya, sama-sama Bude, mangga. Oh di TM kan ya Allah. Ya Bu ya, itulah pentingnya ilmu. Dapat kita simpulkan bahwa pertemuan pada siang hari ini, yang pertama kita bisa memenjarakan daripada lisan kita dengan membaca zikir, senantiasa berbaca zikir kepada Allah, kemudian sholawat terhadap Nabi, kemudian membaca Al-Quran. Karena lisan kita akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, bahkan dirindukan oleh surganya Allah, dan juga akan dimasukkan ke dalam neraka apabila kita